Ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Benar Tuhan, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu ya Bapa. Nyamanlah hati kami, nyamanlah jiwa kami. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami kembali untuk kami bersama-sama bernyanyi, memuliakan-Mu ya Bapa, dan juga kami dapat saling mendoakan, dan terlebih kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Ya, saya pastikan dulu audio saya dengan baik. Ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi membuka Alkitab kita, firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 6. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali pekan ini, ibadah saat teduh kita Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi pendalaman firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang ke-6. Puji Tuhan, saudaraku semuanya. Ya, kemarin pertemuan ibadah minggu kita sungguh luar biasa, berkat Tuhan kita terima semuanya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Dan semangat kita pada pagi hari ini saudaraku untuk memuji-muji Tuhan kita Yesus Kristus sangat dihargai, dan terima kasih untuk itu semuanya. Nah, baiklah saudaraku, Galatia pasal 6 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Besok kita sudah akan melanjutkan ke ayatnya yang ke-6 ya. Nah, kita akan selesaikan dulu pada pagi hari ini saudaraku satu bagian lagi untuk melengkapi apa yang sudah kita dengarkan bersama ya beberapa hari yang lalu ya, tentang bagaimana panggilan kita untuk saling bertolong-tolongan, saling menolong, bekerja sama ya dalam pekerjaan Tuhan, menyelesaikan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat kembali Alkitab kita, saudaraku. Kita akan saya akan membaca dari ayat 2 saja. Saya baca sampai ayatnya yang ke-5 ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan ya 1-2 kali bagian ini dijelaskan untuk menekankan kepada tanggung jawab pribadi kita masing-masing.
ada tanggung jawab bersama, ada juga tanggung jawab kita pribadi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kita pribadi ya ditekankan di situ supaya kita lebih baik mengevaluasi diri kita sendiri daripada orang lain. Amin. Lebih baik kita mengintrospeksi diri kita ya, daripada kita hanya melihat atau mengoreksi orang lain. Lebih baik kita memulai dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Barulah kita, Bapak Ibu Saudara, bisa memikirkan dan berhasil menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena di sini kita sebagai satu persekutuan, satu komunitas dalam tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu adalah setiap orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Setiap orang percaya itu adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Jadi tidak dibatasi oleh organisasi apapun, tapi di dalam Kristus ya tidak ada sekat-sekat duniawi. Kita adalah secara rohani, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita sebagai manusia ciptaan baru, ya, ciptaan barunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nah karena itu di sini ya kita melihat bagaimana cara Tuhan memberikan kita satu pengetahuan yang baik, pengertian yang baik, supaya kita lebih dulu mengkonfirmasi diri kita di hadapan firman Tuhan, di hadapan Allah, ya, supaya prinsip perkataan dan perbuatan kita, saudaraku, ditentukan oleh keyakinan kita terhadap firman Allah lebih dahulu, barulah kita bisa meneruskan kepada orang lain supaya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah maka ya sekali lagi sebagai anggota tubuh Kristus, kita lebih baik mengevaluasi diri kita dan pelayanan kita, ya, mengkonfirmasi ya dengan firman Tuhan, ya, supaya sukacita kita, ya, setiap sukacita dan damai sejahtera yang kita rasakan itu benar di hadapan Allah, bukan karena kita senang lagi terhadap orang lain yang bersalah, tetapi kita bersukacita dan senang karena ada kebenaran firman Tuhan yang bisa kita bagikan, yang kita sampaikan, kita saksikan kepada orang lain. Bukan tentang siapa kita, bukan tentang diri kita lagi, ya, tetapi tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus, sebagaimana dikatakan hubungannya dengan ayat 2 tadi, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, sebab dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah banyak juga membicarakan bagian ini dalam hal bagaimana membantu orang lain, membantu bekerja sama dengan orang lain, tetapi sejauh atau sebatas ya tidak mengganggu tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting karena kita menolong orang lain. Dikatakan di ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani
harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan terkena pencobaan. Jadi harus selalu kita melihat bahwa posisi kita kuat di dalam kebenaran itu, berdiri di atas kebenaran itu sendiri, dan menolong orang lain sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah memberikan kepada kita gambaran tentang ya bagaimana menolong sesama kita, ya, sehingga kita pun saudara-saudara tetap bisa berkelanjutan, ya, memberikan contoh atau keteladanan kepada semua orang yang membutuhkan ya pertolongan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi untuk itu ya Tuhan sendirilah yang membuat perbuatan baik kita sebagai orang percaya itu menjadi stabil, ya, menjadi stabil. Jadi tidak tergantung atau bergantung kepada perasaan kita sendiri, tapi memang kita terikat dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diteguhkan oleh firman Tuhan, sehingga ya kita akan tetap bisa berkelanjutan dalam hal bagaimana kita berbuat baik kepada sesama kita, tetapi terutama kepada saudara seiman. Amin. Ayat 10 Galatia 6 itu sangat jelas sekali dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, sungguh benar Bapak Ibu Saudara, karena hidup adalah kesempatan, maka ya selagi kita masih ada di sini, belum selesai tugas kita untuk berbuat baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi berbuat baik karena kita sudah pasti diselamatkan. Amin. Nah, jadi tidak boleh dibolak-balik, ya, seperti orang-orang di luar sana, ya, berbuat baik supaya mereka diselamatkan. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah pasti diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang sangat luar biasa di sini sekali lagi ya ditekankan ya pentingnya kita selalu mengevaluasi diri kita sendiri, ya, dari hari ke hari, ya, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita terus mengevaluasi diri kita, pelayanan kita, ya, apakah kita terus bertumbuh dan menjadi lebih setia. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat penting kita evaluasi, ya, supaya kita bisa melihat perkembangan daripada pengertian kita, ya, tentang kesetiaan kita kepada Kristus. Dan ya hanya karena kita memperhadapkan diri kita semua di hadapan firman Allah, di hadapan pengetahuan akan kebenaran, datang kepada pengetahuan kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran Kristus, maka kita bisa melihat step-step, langkah-langkah daripada pertumbuhan iman kita, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 4 itu, ya, mengalami pertumbuhan sampai mencapai kedewasaan penuh, ya, sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya, pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, ya, dan pengetahuan yang benar sampai kita mencapai kedewasaan yang penuh, yaitu kepenuhan Kristus. Nah, saudaraku, jadi karena kita diberikan ruang yang besar, ya, ruang yang luas, ya, yang panjang, tinggi, dalam, dan lebar tentang kasih karunia Allah ini, maka kita harus dengan terbuka hati kita, dengan senang hati kita menyambut rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang
sangat luar biasa demi masa depan kita yang jauh lebih baik dan terus menjadi lebih baik dan lagi lebih baik lagi ke depan. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu kita bisa rasakan, kita bisa yakini apabila kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Allah. Dunia ini Bapak Ibu Saudaraku mempersempit pikiran manusia. Ya, menjadikan manusia sombong, merasa sudah paling hebat, paling segalanya Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga banyak orang jatuh kepada pikiran yang kerdil, pikiran yang sempit, dan mendatangkan perpecahan dan juga hal-hal yang bisa membuat orang lain tersandung. Tapi firman Tuhan, ya, yakinlah Bapak Ibu Saudara, setiap kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, maka akan makin banyak orang yang terberkati melalui kehidupan kita. Amin. Kehidupan iman kita itu yang sangat luar biasa. Ya, karena keluasan daripada hidup itu ada di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristuslah kita bisa bertumbuh, ya, berkembang. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kristuslah kita bisa memahami arah daripada kehidupan yang tidak terbatas. Ya, Bapak Ibu Saudara, arah dari kehidupan kita yang tidak terbatas dan nilai-nilai, ya, kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, ketika kita suatu hari kelak, ya, berhadapan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saudaraku, tidak ada orang yang tidak akan dievaluasi hidupnya pada akhirnya di penghakiman yang akan datang. Tapi saudara dan saya sudah tahu, sudah mengerti bahwa setiap orang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan, kita anak-anak Tuhan, apabila kita menghadap tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus, KPK, kita dihakimi, dievaluasi bukan untuk menentukan keselamatan kita lagi. Karena sejak saat ini, di dunia ini ketika kita percaya, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita sudah pasti diselamatkan. Tetapi ya, perbuatan pekerjaan kita akan dievaluasi oleh Tuhan, ya, untuk kita menerima upah, untuk kita menerima mahkota kebenaran. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang percaya yang terus setia dalam melakukan pekerjaan yang baik, ya, itulah yang akan menerima mahkota kemuliaan. Ya, dan tidak semua orang percaya itu, saudaraku, mau menjalani proses kehidupan yang dibentuk oleh Allah di dalam keluasan kehidupan yang bertanggung jawab, ya, dalam kedewasaan kepenuhan Kristus itu. Nah, itu sebabnya saudaraku, ya, kita semua orang-orang percaya terus bertolong-tolongan, katanya, saling menolonglah kamu menanggung bebanmu, ya, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus, ya, hukum kasih, karena tidak ada satupun yang berguna tanpa kasih. Dan itu sudah dilukiskan sedemikian rupa oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13. Dia katakan, sekalipun aku mempunyai semua pengetahuan, ya, mengetahui segala rahasia, dan bahkan kuberikan tubuhku untuk dibakar, ya, tapi tanpa kasih, ya, semuanya tidak ada artinya, semuanya akan sia-sia. Jadi Allah itu mengevaluasi kehidupan kita berdasarkan konfirmasi, ya, ketentuan apa yang termasuk di dalam kasih Allah yang, ya, kita pahami, yang kita mengerti, ya, melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena tidak mungkin Allah bekerja, ya, di ruang kegelapan, di lorong kegelapan. Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan bekerja
di dalam terang firman-Nya, dan firman Tuhan itulah yang mencelikkan mata rohani kita. Ya, orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka karena kesombongan mereka jatuh dan akhirnya mengalami kebutaan secara rohani, sehingga kita lihat mereka menyalibkan Yesus Kristus Mesias, ya, yang diperuntukkan bagi mereka, tapi mereka menolaknya. Namun, saudara-saudara, oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kita justru menerima kelimpahan kasih karunia-Nya, berkat-Nya melalui salib Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih kembali kita berkaitan dengan bagaimana kita harus mengevaluasi diri kita sendiri lebih daripada orang lain. Kita introspeksi diri lebih baik kita lakukan daripada kita berusaha untuk menyalahkan atau mengevaluasi orang lain, hidup orang lain. Nah, saudaraku, mari kita lihat di dalam Filipi pasal 1. Ya, kemarin kita hari Sabtu yang lalu kita sudah membaca dari Filipi pasal 2 tentang pikiran Kristus yang harus kita kenakan, ya, untuk bisa membuat kita secara objektif menilai benar tidaknya segala sesuatu, ya, konsep pikiran Kristus, ya, itulah yang harus kita pakai sebagai standar, sebagai ukuran untuk menilai segala sesuatu. Amin. Karena yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru telah tiba. Ya, di dalam kehidupan manusia baru kita bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip hidup yang baru yang kita peroleh dalam Kristus Yesus Tuhan kita sebagai cara hidup kita, ya, untuk melangkah dan berpikir, ya, melakukan segala sesuatu apapun. Saudaraku, kita harus memastikan bahwa yang kita lakukan itu benar-benar didasarkan kepada firman Allah, didukung oleh kebenaran firman Allah. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebab kita semua, ya, mempunyai kitab Alkitab, ya, firman Tuhan yang sudah lengkap. Ya, ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak terlalu membutuhkan petunjuk-petunjuk di luar daripada firman Tuhan untuk mengetahui kehendak Allah. Sudahlah cukup firman Tuhan itu, ya, menjadi dasar yang kuat dan yang sempurna untuk menuntun setiap hati dan pikiran kita, ya, untuk memahami jalan kehidupan, rahasia-rahasia kehidupan yang Tuhan bukakan dan kehendaki bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 itu dikatakan Allah menghendaki dua kehendak Allah yang paling besar, ya, yang paling utama, prioritas, ya, dalam pengenalan akan Kristus. Yang pertama adalah supaya semua orang diselamatkan, pasti diselamatkan bagi mereka yang percaya, kita yang percaya kepada Injil Kristus. Dan yang kedua adalah datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena dengan pengetahuan akan kebenaran itulah kita bisa mengevaluasi, ya, benar tidaknya segala proses kehidupan yang kita jalani. Dan itu sangat objektif karena nanti di kursi pengadilan Kristus, ya, ketika kita menghadap Kristus di penghakiman yang akan datang,
Tidak mungkin Tuhan menanyakan kepada kita di luar daripada kebenaran firman-Nya. Apa yang ada pada firman Tuhan, itulah yang akan diperhadapkan kepada kita ketika kita menghadapi kursi pengadilan Kristus di penghakiman yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Ya, sehingga tidak ada orang yang bisa berdalih bahwa dia tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Ya, jadi mungkin banyak orang membayangkan atau tidak mau membayangkan bagaimanalah nanti ketika kita berhadapan dengan Kristus di penghakiman yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu saja bayangan itu ada pada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yaitu Alkitab, itulah yang menjadi dasar yang dipakai, yang digunakan ya oleh Allah untuk mengevaluasi setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan semua orang, Bapak Ibu Saudara, ya, dihakimi berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat ya di Filipi pasal 1, kita lihat Filipi pasal 1 Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9, Filipi pasal 1. Di sini Rasul Paulus berbicara secara khusus kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Tidak kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 1 ini, kitab Filipi ini ditulis, firman Tuhan dituliskan bukan ditujukan kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Di ayat 1 itu jelas dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi bukan kepada orang-orang berdosa firman ini, tapi ditujukan kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan ya akan meneruskan firman ini kepada semua orang sebagai bentuk daripada kesaksian kita kepada mereka, kesaksian hidup kita kepada dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, dan inilah harapanku, kata Rasul Paulus, dan harapan kita semuanya, amin. Ya, karena kita hidup di dalam pengharapan yang pasti. Maka Rasul Paulus katakan, dan inilah doaku, harapanku, semoga kasihmu makin melimpah, amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan makin redup, tapi makin melimpah. Ya, dalam apa? Dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, segala sesuatu diperhitungkan oleh Allah di hadapannya adalah apabila semuanya itu dilakukan dalam koridor, ya, dalam ruang lingkup pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan menurut manusia benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak bisa mengatakan, ya apa yang benar buat kamu, ya kamu. Apa yang benar buat saya, ya apa yang saya lakukan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya didasarkan pada cermin kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh meyakini, mempercayai dengan kuat bahwa yang kita lakukan itu adalah ya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan terutama berkenan di hadapan manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita hidup, tidak mungkin kita hidup hanya untuk mengikuti, menyenangkan pendapat orang lain, menyenangkan semua orang, dan itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara menyaksikan kebenaran, saudara mengajarkan kebenaran pada orang lain,
saudara mengatakan apa yang benar, pertama-tama motivasi kita adalah bukan supaya manusia disenangkan hatinya, tapi pertama-tama adalah bagaimana supaya hati Tuhan yang disenangkan. Dan semua orang yang meresponi ya kebenaran firman Tuhan, pastilah mereka menerima sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Jadi karena itu semuanya itu hanya bisa dilakukan dan diperbuat berdasarkan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Inilah yang perlu kita raih, kita kejar Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kejarlah pengetahuan yang benar, kejarlah pengertian yang benar. Ya, karena hanya oleh karena pengertian yang benar, itulah yang membuat selaras dengan perbuatan kita menjadi benar di hadapan Allah. Nah, saudaraku, dalam hal inilah proses ketekunan, kesetiaan daripada setiap orang yang percaya itu dituntut untuk merelakan hati pikiran kita diperbaharui dengan pikiran Kristus. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Supaya tujuan yang tadi dikatakan agar kasihmu, kasihku, kasih kita semua orang-orang percaya, anggota tubuh Kristus makin melimpah. Jadi tidak ada orang yang merasa bahwa dia mempunyai kasih ya yang benar di hadapan Tuhan tapi nggak ngerti apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Yaitu namanya satu sikap yang tidak dibenarkan di hadapan Allah, ya. Nah, yang benar adalah bahwa saudara dan saya terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dan dengan demikian kita dibentuk dengan berbagai macam pengertian-pengertian yang daripada Tuhan, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga dikatakan di ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada tujuan Tuhan yang lebih hebat lagi, yang lebih luar biasa lagi, ya, untuk masa yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Dikatakan supaya kita ini dapat memilih apa yang baik, ya, bukan hanya yang baik. Di dunia ini banyak yang baik Bapak Ibu Saudaraku, ya. Banyak di dunia ini yang baik dan yang tidak salah. Tapi saudaraku, tingkat daripada pengertian kita bukan hanya di batas yang baik lagi, tapi di sini sebetulnya dikatakan excellent, ya. Excellent itu adalah yang terbaik Bapak Ibu Saudara, ya. Itu yang dikatakan di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat ya membedakan, ya, membuktikan apa yang baik, ya, di hadapan Allah dan yang sempurna, yang terbaik. Nah, jadi saudaraku, ya, itulah yang Allah inginkan, bukan hanya yang baik saja. Kalau yang baik saja, orang lain ya bisa banyak mencapai, mengumpulkan, meraih apa yang baik Bapak Ibu Saudara. Tapi kita, Allah mau supaya kita masuk kepada kualitas yang terbaik. Dan hanya Tuhan yang dapat mengadakan itu bagi kita. Dan hanya Tuhan yang dapat mengaruniakan yang terbaik bagi masa depan kehidupan kita. Karena kita bukan pencipta, ya, kita adalah ciptaan baru. Jadi maksud daripada Tuhan ya menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara itu ada pada kehendak Tuhan yang sesungguhnya ke arah mana dan harus bagaimana, ya, kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Nah, itulah saudaraku, maka dikatakan di situ supaya kita dapat memilih apa yang baik, lebih tepatnya adalah membuktikan apa yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara,
dalam bentuk kesaksian hidup kita melalui firman-Nya, yaitu supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itu yang saya katakan tadi, bahwa semuanya ini akan pada akhirnya dievaluasi pada hari Kristus Yesus ketika dia datang di awan-awan, pada saat rapture, pengangkatan di awan-awan. Bapak saudara, kita akan menghadap bema kursi pengadilan Kristus, saudaraku, dan didapati kita dikatakan tidak bercacat. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memuliakan dan memuji Allah untuk selama-lamanya. Amin. Ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahwa kepenuhan daripada buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, itulah yang akan melimpah, yang Tuhan kehendaki di dalam penampilan daripada kehidupan kita di dalam kasih Kristus. Saudaraku, itulah maksud tujuan Allah mengapa kita dipanggil terus untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran dan pengertian, mengejar pengertian-pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena maksud Tuhan bukan supaya kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, supaya hidup kita menjadi sia-sia, tidak Bapak Ibu Saudara, tapi supaya hidup kita berbuah lebat dan dipenuhi dengan kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bukan kita yang mengerjakannya Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita diselamatkan, kita percaya bahwa bukan hasil usaha kita, tapi itu karena kasih karunia Allah semata. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Juga Bapak Ibu Saudara, untuk berbuah, melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, saudaraku, bukan kita juga yang mengerjakannya. Yesus Kristus yang mengerjakannya. Roh Kudus yang memampukan kita, yang menguatkan kita berdasarkan pengertian-pengertian yang benar di atas firman-Nya. Roh Kuduslah yang melakukan pekerjaan baik, yang mendorong melalui kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus bekerja melalui kehidupan kita. Itu yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup, Kristus yang bekerja, Kristus yang nyata. Tuhan Yesus yang melakukannya melalui kita, melalui iman percaya kita kepada setiap firman kebenarannya. Saudaraku, dikatakan bahwa hidup kita melimpah dengan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga pada akhirnya dikatakan supaya kita didapati kudus, suci dan tidak bercacat di hadapan Kristus Yesus. Kita tidak bisa membersihkan diri kita Bapak Ibu Saudaraku dengan sempurna. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, setiap hari setiap hari kita harus membersihkan rumah, membersihkan pakaian kita, membersihkan diri kita Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tidak ada satu kali untuk selama-lamanya kita membersihkan, menyapu rumah satu kali, kemudian selama 1 bulan itu bersih, 2 bulan, setahun bersih selamanya. Tidak ada. Setiap hari kita berulang-ulang kita membersihkan diri kita, membersihkan rumah kita, kotor lagi, dan seterusnya, membersihkan pakaian kita, mencuci pakaian, kotor lagi. Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak ada yang sempurna yang kita kerjakan itu. Tapi saudaraku, ingatlah pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus ialah yang menyempurnakan kita, menyempurnakan hidup kita dengan kuasa darahnya satu kali untuk selama-lamanya, sanggup menyucikan hidup kita
benar di hadapan Allah. Amin. Itu yang kita imani, itu yang kita percayai, itu yang memotivasi kita Bapak Ibu Saudara. Mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan yang kita peroleh bagi masa depan kita di hari yang akan datang di hadapan Kristus bukan berdasarkan dievaluasi berdasarkan perbuatan kita sendiri. Bukan dievaluasi berdasarkan kemampuan kita sendiri. Bukan dievaluasi berdasarkan pikiran kesanggupan kita sendiri. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi dievaluasi berdasarkan ketaatan kita kepada firman Allah. Iman kita yang selalu objektif kita arahkan kepada pengertian-pengertian yang benar. Yang kita raih melalui proses pembelajaran kita terhadap firman Allah. Karena firman Allah itulah yang menyempurnakan, yang sanggup menyempurnakan hidup kita. Dan itulah yang dalam hubungan itulah Allah mengevaluasi hidup kita di hadapan tahta pengadilan Kristus yang akan datang. Amin. Dan kita bersukacita untuk itu karena kita saudaraku memiliki firman Allah Alkitab yang sungguh luar biasa menjadi berkat yang besar bagi kehidupan kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita semua saudaraku selamat beraktivitas mengawali minggu berjalan ini. Tuhanlah yang memelihara, menyempurnakan segala sesuatu apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan berdasarkan segala kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari ini Engkau membangunkan kami bersama-sama supaya kami dapat bersyukur kepadamu ya Bapa, dan kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau memampukan kami semua dengan setiap kebenaran firman-Mu memanggil kami memahami setiap pengertian-pengertian yang benar yang didasarkan pada hikmat surgawi, dan kami percaya kesempurnaan itu hidup kami terus disempurnakan oleh pekerjaan Kristus sendiri melalui kebenaran firman-Mu, dan itulah sukacita dan damai sejahtera kami sehingga kami percaya dimampukan terus melakukan apa yang baik di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan yang terbaik dari Tuhan, itulah yang kami miliki. Kami mengucap syukur, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah bergabung khususnya pada pagi hari ini dalam pertemuan ibadah pagi kami, saat teduh kami hari ini. Dan Tuhan memberkati mereka semuanya dengan segala limpah berkat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semua. Saya kembalikan dulu kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita jumpa lagi besok pagi. Salam semua.